Mbak, mau kemana Pak? Ya mau berangkat kerja atau Bu? Lah kok bawa balon segala toh Pak? Buat apa toh gak jadi? Loh, gimana toh Bu? Ini masa gak tahu sih? Sini saya kasih tahu. Gini loh Bu, kita itu harus banyak minum air putih Bu. Satu hari 3 sampai 4 liter supaya ginjal kita sehat. Bu, saya bawa balon terus ke kantor. Nah, sahabat Kencana Medika, berkaitan dengan jumlah air yang harus kita konsumsi setiap hari, ini menjadi sesuatu yang banyak sekali salah dimengerti. Kita sudah tidak lagi menyarankan untuk minum air sebanyak-banyaknya. Namun kita sekarang menyarankan untuk meminum air dalam jumlah yang cukup. Kekurangan air memang berbahaya untuk kesehatan kita. Bisa menimbulkan dehidrasi dan konsekuensi penyakit yang serius. Namun jangan lupa, semua hal yang baik bila dikonsumsi secara berlebihan selalu akan menghasilkan yang tidak baik, termasuk air. Air putih kalau kita konsumsi secara berlebihan akan menimbulkan efek pengenceran di dalam darah atau efek dilusi. Dan ini seringkali membuat orang-orang tua terutama mengalami kondisi HB yang menurun, garam, natrium, kalium yang turun akibat minum terlalu banyak air. Karena kita harus ingat, air yang masuk dalam tubuh kita itu juga harus dikeluarkan. Jadi jumlah air yang masuk dengan jumlah air yang dikeluarkan juga harus berimbang. Dan organ tubuh kita yang berfungsi untuk membuang cairan ini adalah ginjal. Ketika umur mencapai usia senior, fungsi ginjal tentunya juga tidak sekuat, tidak sebaik saat usia muda. Sehingga kemampuan filtrasi pembuangan air pun menurun, sehingga kita harus cermat dalam hal jumlah air yang kita minum. Terlalu sedikit tidak baik, terlalu banyak tidak baik. Karena terlalu banyak juga membebani jantung dan ginjal kita. Justru akan menimbulkan penyakit yang juga tidak kalah seriusnya dengan kekurangan air. Karena itu, bagaimana cara mengaturnya? Sesuaikan dengan pola aktivitas kita. Sesuaikan dengan cuaca kita. Kalau kita lagi banyak berbicara, banyak beraktivitas fisik, banyak berkeringat, memang kita membutuhkan lebih banyak air. Kalau cuacanya memang cuaca yang terik, cuaca panas, kita banyak outdoor, kita banyak sekali lagi berkeringat, mungkin kita juga membutuhkan lebih banyak air. Tetapi pada prinsipnya, untuk di negara tropis, saya rasa tidak perlu lebih daripada 2,5 liter per hari. Untuk orang-orang tua, tanyakan kepada dokter Anda. Banyak orang tua yang memang tidak perlu lagi membutuhkan air sebanyak itu. Bahkan seringkali kita hanya merekomendasikan sekitar 1,2 sampai 1,5 liter saja per hari. Sekali lagi, kita harus cermat, cerdik. Jangan dengan gegabah meminum terlalu banyak air, karena mitos bahwa air itu menyehatkan ginjal. Jeng Mega, ini Jeng Kira. Bagaimana? Ini loh Jeng, habis kontrol. Loh, emang sakit apa, Jeng? Diabetes dan hipertensi Jeng. Jeng, hati-hati loh. Saya dengar kalau minum obat diabetes dan hipertensi itu bisa sakit ginjal loh. Kita harus ingat bahwa dua faktor utama yang sering menyebabkan penyakit ginjal kronis adalah hipertensi dan diabetes. Tentunya akan sangat tidak logis ketika seorang dokter itu menyarankan kepada pasiennya untuk mengkonsumsi obat hipertensi dan diabetes, dan kemudian obat yang direkomendasikan itu dapat menimbulkan penyakit ginjal. Karena ini menjadi concern kita juga, bahkan menjadi concern utama kita, bahwa obat-obatan yang kita berikan harus aman untuk jantungnya, harus aman untuk
Karena itu kita mengenal yang namanya kardio, renal, dan metabolik. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Obat-obatan yang kita berikan kepada pasien untuk melakukan treatment terhadap hipertensi maupun terhadap diabetes haruslah aman untuk jantung dan untuk ginjal. Dan ini menjadi target kita. Karena pengobatan hipertensi dan diabetes tidak hanya bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan kadar gula, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencegah komplikasi, yaitu mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit ginjal kronis, dan pada akhirnya mencegah kematian akibat penyakit jantung dan penyakit ginjal. Karena itu secara rasional, dokter pasti akan memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi itu aman untuk dikonsumsi oleh pasien selama pasien itu kontrol. Nah, disinilah seorang dokter yang baik mempunyai tugas untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi pasien ini bisa mendapatkan manfaat untuk mengendalikan penyakitnya, dan juga dokter akan mengontrol efek samping obat ini yang berpotensi mungkin menimbulkan gangguan di kemudian hari melalui kontrol rutin dan pemeriksaan laboratorium. Jangan khawatir sahabat semua, jika sahabat tidak mengkonsumsi obat ini sendiri, mengkonsumsi obat sesuai dengan advis dosis petunjuk dokter, dan sahabat semua rutin kontrol kepada dokter sesuai dengan waktu yang disarankan, maka sahabat semua harusnya cukup aman untuk mengkonsumsi obat yang dianjurkan. Karena dokter yang baik akan memperhatikan juga obat-obatan ini supaya tidak mengganggu fungsi-fungsi organ kita selama kita mengkonsumsi obat ini. Halo sis. Hai sis. Loh, kamu habis berobat ta? Iya nih, asam lambungku lagi kumat. Kamu juga mau berobat kah? Sini, duduk. Kamu sakit apa? Iya nih, aku lagi batuk sama pilek. Nanti ya kalau kamu sudah dikasih obat sama dokter, waktu minum obat harus minum air putih yang banyak loh, biar nggak kena sakit ginjal. Yang benar. Nah, kembali lagi berkaitan dengan air. Apakah benar kalau kita meminum obat, bahkan mungkin lebih daripada satu obat, kita harus minum banyak air untuk menyelamatkan ginjal kita? Ini tidak ada hubungannya. Dan ini adalah mitos sahabat sekalian. Ingat, ketika kita menelan terlalu banyak air, maka kapasitas lambung kita juga bisa terlampaui. Dan beberapa obat seringkali kita konsumsi setelah makan. Kalau setelah makan kita meminum terlalu banyak air, maka ini juga menjadi salah satu potensi yang bisa menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, atau kembalinya asam lambung naik ke atas karena kepenuhan perut kita. Ya, jadi tidak ada hubungan antara minum air banyak saat minum obat dengan kondisi kesehatan ginjal kita. Nah, sahabat kencana sekalian, kita tahu penyakit ginjal adalah penyakit yang sangat menakutkan. Seringkali kita takut sekali dengan kondisi-kondisi penyakit ginjal yang terminal, yang pada akhirnya membutuhkan untuk hemodialisis atau cuci darah. Hal ini menjadi momok bagi banyak pasien, sehingga pasien seringkali sangat concern terhadap kesehatan ginjalnya. Ini adalah sesuatu yang baik, karena itu kita selalu mengingatkan, memberikan edukasi tentang pentingnya memelihara ginjal kita. Namun informasi yang salah juga menyebabkan masalah. Karena itu jangan sekedar percaya informasi yang sahabat sekalian terima, pastikan kebenarannya, cek dengan dokter Anda. Karena informasi-informasi tadi yang kami contohkan itu semua adalah mitos, dan saya sudah menjelaskan kebenarannya. Dan yang lebih penting, kita tahu bahwa
penyebab utama penyakit ginjal kronis adalah dua, yaitu diabetes dan hipertensi. Karena itu, bila sahabat sekalian didiagnosa menderita dua penyakit ini, pastikan Bapak, Ibu, semua saudara sekalian kontrol dengan dokter, memastikan bahwa diabetes dan hipertensinya terkendali supaya tidak mengalami komplikasi penyakit ginjal kronis. Dan apa tandanya? Beberapa tanda memang harus diperiksa secara laboratoris. Tetapi bila kita mendapati kencing kita seringkali berbuih atau berbusa, apalagi busa dan buihnya itu relatif permanen dan bertahan cukup lama, jumlahnya banyak, maka kita harus berhati-hati, karena itu kemungkinan merupakan suatu tanda protein urea atau disebut dengan kebocoran protein pada ginjal. Kebocoran protein pada ginjal merupakan pertanda awal terjadinya penyakit ginjal kronis. Bila sahabat sekalian mengalami kencing yang berbuih atau berbusa banyak, lakukan pemeriksaan, datang ke dokter, biar dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi apakah memang busa itu dari protein atau bukan. Karena memang betul tidak semua busa itu protein, karena itu mungkin dibutuhkan konfirmasi pemeriksaan laboratorium. Dan ingat, pemberian obat-obatan juga harus dikontrol oleh dokter. Karena itu, untuk memelihara ginjal kita, bila kita ada penyakit hipertensi dan diabetes, kita jangan lupa untuk kontrol ke dokter. Selebihnya pola hidup sehat, olahraga teratur, makan berimbang, dan kemudian tidak merokok, tidak kegemukan, jangan mengkonsumsi obat-obatan di luar petunjuk dokter, terutama obat-obatan nyeri. Ini cukup berbahaya. Dan obat-obatan yang berlabel merah, di mana obat-obatan yang berlabel merah ini adalah obat-obatan yang sebetulnya tidak boleh dijual bebas, karena ada potensi menimbulkan komplikasi atau efek yang tidak baik. Dan ini harus dikonsumsi oleh petunjuk dokter. Karena itu dengan melakukan ini semua, kita bisa memelihara ginjal kita. Dan semoga sahabat sekalian bisa terus terpelihara ginjal ini dan dihindarkan dari penyakit ginjal kronis. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Ginjal Sedunia 7 Maret dan di tahun ini 2024. Salam sehat, sampai ketemu kembali.